Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga masa kini. Sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga konten ini bisa menambah wawasan kalian akan sejarah yang ada. Pada episode kali ini, kita akan kembali menceritakan sejarah dari seorang tokoh agama yang muncul di tengah-tengah perjuangan Islam di Jawa pada abad ke-15. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki peran penting dalam mengislamkan Jawa Tengah dan sekitarnya. Dengan latar belakang sebagai seorang putra bangsawan, beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Jawa dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang unik. Ia menggunakan metode dakwah yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal, sehingga membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Melalui kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap agama dan bangsa. Beliau telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu penyebaran agama Islam dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam cerita ini, kita akan menjelajahi kisah hidup dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang dimulai dari latar belakang keluarganya, perjalanannya sebagai ulama, hingga perannya dalam mengislamkan Jawa Tengah dan sekitarnya. Mari kita simak kisah hidupnya yang inspiratif ini dan penuh dengan pelajaran berharga. Sunan Kalijaga atau yang biasa dikenal juga sebagai Raden Said, adalah seorang ulama terkenal di era Majapahit pada masa Prabu Kertabumi, Demak, Pajang, dan Mataram awal. Ia juga termasuk dalam anggota Wali Songo. Selain sebagai ulama, ia juga dikenal sebagai seorang seniman dan arsitek yang ulung. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang adalah melalui pentas seni wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisi ajaran Islam. Contohnya yaitu Wayang Sadat dan Jamus Kalimasada, sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Asal-usul dan nasab. Raden Said atau yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga adalah putra dari Tumenggung Wilatikta. Selain Raden Said, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama lain, seperti Syaikh Melaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sida Brangti. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh Wali Songo ini. Ada beberapa versi tentang asal-usul dan silsilah dari Sunan Kalijaga. Karena memang tidak ada catatan atau bahan-bahan yang secara detail memberikan informasi jelas mengenai asal-usul beliau. Salah satu versi mengatakan, ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1450 Masehi dengan ibu bernama Dewi Ningrum. Dalam buku yang lain menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta atau Adipati Tuban, dan Dewi Retna Dumilah yang lahir pada tahun 1430 atau 1450 Masehi. Sementara itu Agus Sunyoto dalam bukunya menerangkan bahwa ayah Raden Said adalah Arya Wilatikta Bupati Tuban, yang memiliki nama asli Abdul Syukur, dan menikah dengan Putri Nawangarum. Tentang asal-usul keturunannya ada beberapa pendapat bahwa Sunan Kalijaga kelahiran Arab asli, meski ada beberapa yang menyatakan kalau dia keturunan Cina dan keturunan Jawa asli. Masing-masing pendapat mempunyai sumber-sumber yang berbeda. Menurut Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja, nama aslinya adalah Abdurrahman yang merupakan keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, Abdurrahman mengawini Putri Arya Dikara. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Arya Teja. Dari perkawinan dengan Putri Arya Dikara ini, Arya Teja memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sejalan dengan Babat Tuban, C.L.N. van den Berry dalam Le Hadramaut Atlas Colonies Arabies, tahun 1886,
menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah asli keturunan Arab. Adapun garis silsilah Sunan Kalijaga dikemukakan sebagai berikut. 1. Abdul Muthalib. 2. Abbas bin Abdul Muthalib. 3. Abdul Wahid bin Abbas. 4. Mudzakir bin Abdul Wahid. 5. Abdullah bin Mudzakir. 6. Harmia bin Abdullah. 7. Mubarak bin Harmia. 8. Abdullah bin Mubarak. 9. Madrauf bin Abdullah. 10. Arifin bin Madrauf. 11. Hasanuddin bin Arifin. 12. Jamal bin Hasanuddin. 13. Ahmad bin Jamal. 14. Abdullah bin Ahmad. 15. Abbas bin Abdullah. 16. Kourames bin Abbas. 17. Abdurrahim Arya Teja bin Kourames. 18. Teja Laku bin Abdurrahim Arya Teja. 19. Lembu Kusuma bin Teja Laku. 20. Tumenggung Wilatikta bin Lembu Kusuma. 21. Raden Mas Said bin Tumenggung Wilatikta. H.J. de Graaf membenarkan babat Tuban dan pandangan Van den Berry bahwa Arya Teja I atau Abdurrahman adalah orang Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, menurut silsilah Sunan Kalijaga dari keluarga R.E. Muhammad Soedioko, yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga dari galur Sunan Adi yang turun ke Pangeran Wijil, diperoleh urutan silsilah sebagai berikut. 1. Sayyidina Abbas. 2. Syaikh Abdul Watis Karnain Baghdad bin Sayyidina Abbas. 3. Syaikh Waqid bin Syaikh Abdul Watis Karnain Baghdad. 4. Syaikh Mudakir bin Syaikh Waqid. 5. Syaikh Kurames bin Syaikh Mudakir. 6. Syaikh Abdullah bin Syaikh Kurames. 7. Syaikh Abdurrahman bin Syaikh Abdullah. 8. Syaikh Jali bin Syaikh Abdurrahman. 9. Rangga Tejalaku bin Syaikh Jali. 10. Tumenggung Wilatikta bin Rangga Tejalaku. 11. Raden Sahid Sunan Kalijaga bin Tumenggung Wilatikta. Silsilah dari R.E. Muhammad Soedioko ini bertemu dengan sumber babat Tuban dan pendapat H.J. de Graaf maupun Van den Berry, yang menyebutkan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dari galur Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, atau paman Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat perbedaan di antara silsilah-silsilah tersebut. Pada babat Tuban dan silsilah yang diajukan H.J. de Graaf disebutkan kalau kakek Sunan Kalijaga yang bernama Arya Teja adalah seorang tokoh berdarah Arab yang bernama Abdurrahman. Sementara itu, menurut silsilah dari keluarga R.E. Muhammad Soedioko, kakek Sunan Kalijaga adalah Bupati Tuban yang bernama Rangga Tejalaku, sedangkan tokoh yang bernama Abdurrahman adalah canggah dari Sunan Kalijaga, atau kakek dari kakeknya Sunan Kalijaga. Sementara menurut C.L.N. Van den Berry, kakek Sunan Kalijaga adalah Lembu Kusuma, atau putra Tejalaku. Menilik kemiripan nama Arya Teja dengan nama Rangga Tejalaku dan Tejalaku, dapat ditafsirkan kalau nama itu sejatinya menunjuk pada satu tokoh sejarah yang sama dengan tiga nama yang berbeda. Sehingga sangat mungkin tokoh sejarah yang disebut Arya Teja, Rangga Tejalaku, atau Tejalaku itu adalah tokoh yang bernama Abdurrahman. Seorang tokoh yang memiliki nama sama dengan nama kakeknya karena nama-nama seperti Abdurrahman digunakan secara umum oleh penguasa-penguasa Muslim pada era Demak. Yang pasti, semua sumber, baik babat Tuban maupun sumber yang digunakan Van den Berry, de Graaf, dan R.E. Muhammad Soedioko menunjuk bahwa ayah Raden Sahid Sunan Kalijaga adalah Arya Wilatikta Bupati Tuban. Bupati yang memiliki nama asli Abdul Syukur, dan menikah dengan Putri Nawangarum lalu melahirkan Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Sebagaimana yang disebutkan dalam babat Demak, Pupuh 3 Langgam Ron Ing Kamal. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Kisah awal tokoh yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga ini dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan. Dengan kegiatan-kegiatan tercela yang dilakukan seperti suka berjudi, minum minuman keras, mencuri sampai diusir oleh orang tuanya karena malu dengan kelakuan putranya. Namun, dengan diusirnya beliau, itu tidak membuatnya menjadi lebih baik. Tindakan tersebut malah semakin membuatnya nakal hingga menjadi seorang perampok dan membuat kerusuhan di hutan Jatisari hingga membuat semua orang ketakutan. Dengan kenakalan yang tidak lazim, Raden Sahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun, atas dakwah Sunan Bonang, yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian dengan mengubah buah aren menjadi emas. Pertemuan dengan Sunan Bonang inilah yang mengubah arah hidup Raden Sahid ke depan, karena memberikan pencerahan dalam hatinya. Melihat kearifan dan dalamnya ilmu agama Sunan Bonang, membuat Raden Sahid ingin berguru kepadanya.
Sunan Bonang mau menerima Raden Said sebagai muridnya dengan syarat ia diperintahkan untuk bertapa di pinggir sebuah sungai. Hingga Sunan Bonang kembali lagi menemuinya. Sekembalinya Sunan Bonang untuk menemui Sunan Kalijaga. Ia membangunkan Sunan Kalijaga dalam tapanya dengan mengumandangkan adzan dan Sunan Kalijaga perlahan-lahan membuka matanya. Oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dibersihkan dengan air sungai dan diberi pakaian baru. Kemudian Sunan Bonang membawanya ke Ngampel Gading untuk mendapatkan pelajaran secara mendalam mengenai agama. Setelah berguru kepada Sunan Bonang, Raden Said juga pernah berguru kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri, bahkan sempat pergi ke Pasai untuk berguru serta berdakwah di Semenanjung Malaya hingga wilayah Patani di Thailand Selatan. Lebih-lebih ia juga dikenal sebagai seorang tabib hebat yang salah satu pasiennya adalah Raja Patani. Maka dengan kepopulerannya itu, ia mendapat julukan Syekh Saidi atau Syekh Malaya. Di samping itu Raden Said juga dikenal sebagai Ki Dalang Kumendung di Purbalingga, Ki Sidabrangti di Jawa Barat, dan Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Di dalam mengenal dunia pendidikan agama yang pertama, Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, Sunan Bonang sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan Sunan Kalijaga. Mengingat Sunan Ampel Denta atau ayah Sunan Bonang, yang memperistri Nyi Gede Manila, yang dimana ibu Sunan Bonang merupakan adik dari Adipati Wilatikta. Namun dalam babat Tanah Jawa berbagai versi melukiskan bahwa Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Sebagaimana Sunan Bonang yang dididik di dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Sunan Kalijaga pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa beserta pengetahuan falak serta pranata mangsa dari keluarganya, terutama dari Sunan Bonang. Menurut naskah sejarah Banten, Sunan Kalijaga pernah berguru kepada Syekh Sutabris pada abad ke-15. Syekh Sutabris adalah guru agama yang tinggal di Pulau Upih termasuk bagian kota Malaka dan terletak di sebelah utara sungai serta pulau yang ramai karena menjadi pusat perdagangan waktu itu. Awalnya Sunan Kalijaga tidak ingin berguru padanya tetapi ingin menyusul Sunan Bonang yang naik haji ke Makkah. Di pulau tersebut, Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari Syekh Maulana Maghribi agar kembali ke Jawa untuk membangun masjid dan menjadi penggenap wali. Sekembalinya ke Jawa, Sunan Kalijaga menetap di Cirebon dan bertemu Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut kemudian dikenal dengan nama Desa Kalijaga. Sebuah sumber mengatakan, bahwa sewaktu Sunan Kalijaga tinggal di Cirebon pernah belajar ilmu ilafi dari Syekh Siti Jenar. Namun kemudian Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar sendiri berguru tentang ilmu Emarifat dari Sunan Gunung Jati selama 4 tahun. Dalam babat Diponegoro, babat Tanah Jawi, atau babat Demak menyebutkan bahwa kehadiran Sunan Kalijaga di Cirebon adalah dalam usaha untuk menambah pengetahuan dengan laku melayat bumi atau berkelana, bertapa dari tempat ke tempat lain, hingga sampai di Desa Kalijaga. Berdasarkan hikayat Hasanuddin, bahwa kehadiran Sunan Kalijaga di Cirebon tidak lepas dari usahanya untuk menyebarkan agama Islam dan sekaligus menuntut ilmu pada Sunan Gunung Jati. Disebutkan pula bahwa Sunan Bonang Pangeran Adipati Demak dan keluarganya telah pergi mengunjungi Sunan Gunung Jati untuk berguru. Demikian pula dengan Pangeran Kalijaga atau Sunan Kalijaga, dan Pangeran Kadarajat atau Sunan Derajat, yang dikisahkan melalui berbagai naskah. Selanjutnya Sunan Kalijaga membuka pondok pesantren di daerah kaki Bukit Gunung Jati. Gerakan dakwah Sunan Kalijaga. Babat Demak menuturkan bahwa Raden Sahid putra Adipati Wilatikta mengawali dakwah di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Sahid kemudian melakukan laku ruhani dengan melakukan uzlah di Pulau Upih. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan lebih 10 hari, laku ruhani Raden Sahid diterima Tuhannya, ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Banyak orang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan. Babat Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di Desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Zainab. Istri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Zainab, menurut sumber yang diyakini adalah seorang penganut tarekat Akmaliyah seperti yang ditulis Agus Sunyoto dalam Suluk Malang Sungsang sekitar tahun 2004 hingga 2005. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga memiliki satu putra bernama Watiswara yang dikenal dengan nama Sunan Panggung, seorang putri kembarannya bernama Watiswari, dan seorang putri bernama Ratu Campaka. Dikisahkan pula bahwa Sunan Kalijaga tinggal dalam waktu beberapa tahun saja di Cirebon. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, Sunan Kalijaga mengembara ke Bintoro, Demak,
dan membantu Sultan Fatah menyebarkan Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah pantai utara Jawa. Untuk menghargai jasa Sunan Kalijaga tersebut, Sultan memberikan bumi Kadilangu sebagai bumi pardikan kepada Sunan Kalijaga. Di Kadilangu, Sunan Kalijaga menetap hingga akhir hayatnya. Kadilangu merupakan tempat Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangga. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Seperti wali-wali lain, dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang, yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Pada masa itu Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang Sunan Kalijaga wajib membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang cepat. Sunan Kalijaga berperan dalam pendirian Masjid Demak. Salah satu tiang besar yang disebut dengan tiang tatal, menurut kepercayaan masyarakat merupakan salah satu karamah Sunan Kalijaga, yang dapat menjadikan serpihan-serpihan kayu tatal menjadi tiang kokoh. Sunan Kalijaga juga berjasa dalam menentukan arah kiblat masjid yang sesuai dengan arah Ka'bah. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Demak juga menjadi pusat pendidikan sebagaimana pesantren, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Mengingat bahwasannya pada awal pembentukannya, pesantren belum mencapai bagian final, sehingga masjid mempunyai fungsi ganda sebagaimana pada masa Rasulullah. Sunan Kalijaga diakui sebagai guru suci ing Tanah Jawi, yang artinya adalah guru suci di Tanah Jawa. Sebagaimana dakwah para wali sangat yang mengedepankan dakwah dengan penuh hikmah dan bijaksana, Sunan Kalijaga merealisasikan prinsip dakwah sesuai dengan prinsip Jawa dengan cara momong, momor, dan momot yang artinya mengasuh, bergaul dan melebur. Artinya dalam menyampaikan ajaran Islam Sunan senantiasa mengarahkan dan membimbing umat namun tidak sebagai orang yang, jabatan, agamanya lebih tinggi melainkan dengan bergaul dan nyawiji, melebur dan menyatu dengan umat. Dakwah dengan 3 prinsip tersebut menjadikan Islam berhasil dikembangkan hingga ke pelosok Jawa. Adapun karya-karya dan peninggalan Sunan Kalijaga yang berupa kesenian sebagai media dakwah adalah gamelan, wayang kulit, baju takwa Demak, tembang dandang gula, kain batik motif Garuda, dan syair-syair pujian pesantren. Dalam bidang politik, Sunan Kalijaga memiliki peran sebagai pengasuh para raja dari kerajaan Islam di Jawa. Agus Sunyoto mengatakan bahwasanya tidak ada satu catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa Sunan Kalijaga wafat dan dikebumikan di Tanah Kadilangu. Dalam babat Tanah Jawi Sunan Kalijaga dilukiskan hidup 4 era dekade pemerintahan, yakni pada masa Majapahit, sebelum tahun 1478, Kesultanan Demak antara tahun 1481 hingga 1546, Kesultanan Pajang antara tahun 1546 hingga 1568 Masehi, dan awal pemerintahan Mataram sekitar tahun 1580-an. Dalam babat tersebut juga dituturkan bahwasannya pada saat itu Sunan Kalijaga yang telah berusia lanjut berkunjung ke kediaman Senopati di Mataram. Dan tidak lama setelah itu Sunan Kalijaga wafat. Jika memang kisah ini benar, maka diperkirakan Sunan Kalijaga hidup selama 140 tahun. Namun terlepas dari kebenaran kisah ini, Sunan Kalijaga telah menjadi salah satu tokoh penting yang berhasil menyebarkan Islam di Tanah Jawa, dan dicintai oleh masyarakat Jawa. Hal ini nampak dari tempat peristirahatan terakhir Sunan yang tidak pernah sepi dari kunjungan peziarah. Sunan Kalijaga tidak sekadar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan untuk anak-anak, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang Macapatan berisi doa-doa, cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam, pelatihan membuat alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa, pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam, dan pendidikan ruhani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Oleh karena luasnya cakupan bidang yang digarap Sunan Kalijaga, maka menjadi keniscayaan tokoh asal Tuban itu mengisi banyak kisah legendaris di berbagai tempat di Jawa. Berbagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijaga tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan, kekeramatan Sunan Kalijaga digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, karena berguru kepada Syekh Siti Jenar menjadi sangat ekstrim pahamnya. Sunan Panggung inilah yang dikisahkan Dea Rinkes dalam Nin Saint of Java tahun 1996, sebagai putra Sunan Kalijaga yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sultan Syah Alim Akbar di Demak, karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak serta menodai agama dan kesucian masjid.
Pangeran Panggung dinilai menista keluhuran agama dengan menamakan 2 ekor anjing kesayangannya sebagai Kitokit atau Tauhid dan Ki Iman. Kedua ekor anjing itu diajak bermain-main di dalam masjid. Tindakan itu dinilai sudah melampaui batas, sehingga pantas bagi sang pangeran untuk dihukum mati. Atas tindakannya yang dianggap melampaui batas itu, Pangeran Panggung dibakar hidup-hidup. Tetapi seperti kekeramatan ayahandanya, Sunan Kalijaga, Pangeran Panggung tidak mati terbakar. Sebaliknya, di tengah api yang berkobar-kobar ia menyelesaikan sebuah naskah puitis berjudul Suluk Marang Sumirang dan mempersembahkannya kepada Sultan. Kisah pembakaran Pangeran Panggung ini tertulis dalam Babat Pajajaran dan Babat Semarang. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Adi, menjadi penasihat ruhani penguasa Mataram awal Panembahan Senapati. Di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijaga menjadi kiblat panutan dari masyarakat Muslim tradisional yang memuliakan tidak saja makamnya, melainkan juga warisan nilai-nilai seni budaya dan ajaran ruhani atau tarekat yang ditinggalkannya. Demikianlah kisah hidup Sunan Kalijaga, seorang ulama dan mubalik yang telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Melalui kisah hidupnya, kita dapat belajar tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap agama dan bangsa. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa dengan kesabaran, kegigihan, dan keikhlasan, kita dapat mencapai tujuan yang mulia dan meninggalkan warisan yang abadi. Ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dan akan terus menjadi sumber motivasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Kita berharap bahwa kisah hidup Sunan Kalijaga dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupannya untuk menjadi lebih baik dan lebih berkontribusi bagi masyarakat. Akhirnya, kita mengucapkan rasa syukur dan hormat kepada Sunan Kalijaga, seorang tokoh yang telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Semoga kisah hidupnya dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Semoga kesalahan tersebut tidak mengurangi makna dan maksud tujuan saya. Terima kasih telah menyaksikan konten ini, dan semoga Anda telah memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang sejarah Sunan Kalijaga. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.